Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dalam syukur marilah kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan karunia-Nya sampai saat sekarang ini di bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagai hamba-Nya sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya meresapi di dalam hati dan mewujudkan rasa syukur itu dengan amal perbuatan kita, supaya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut, dan apabila kamu kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Namun, bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur itu? Yaitu dengan cara menggunakan dan memanfaatkan semua nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, untuk mencari ridhonya. Contohnya, mulut kita yang masih diizinkan oleh Allah untuk berbicara, kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita gunakan untuk berzikir, bersolawat, serta membaca ayat suci Al-Quran. Contoh lainnya, rezeki kita yang masih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan pada jalan Allah, kita gunakan untuk berinfak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Jadi, jangan sampai kita menggunakan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita mendapat naungan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan. Syarahan ini tentang hadis larangan berbuat zalim kepada sesama manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 4678. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tersebut. Apa pertanyaan Rasulullah? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bangkrut?
orang yang sial dan orang yang merugi. Maka para sahabat itu pun menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut, orang yang sial dan orang yang merugi ialah orang yang tidak punya uang dan kehabisan harta. Saudara-saudara, demikianlah jawaban para sahabat terhadap pertanyaan Rasulullah. Jawaban yang sangat manusiawi bahwa orang yang bangkrut ialah orang yang tidak punya uang dan kehabisan harta. Namun kemudian Rasulullah menjawab pertanyaannya dengan sebuah pernyataan. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku, umat Islam, bukan mereka yang tidak punya uang dan kehabisan harta, akan tetapi orang yang bangkrut itu ialah orang yang menghadap Allah ketika di akhirat kelak. Dia membawa pahala salatnya, dia membawa pahala zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dia setorkan semuanya kepada Allah, kemudian Allah mempersilahkannya masuk ke dalam surga. Namun saudara-saudara, kenapa Rasulullah menganggap orang ini bahwa orang yang bangkrut? Ternyata, namun sayang beribu sayang, ketika orang ini baru beberapa langkah menuju surga, ada orang yang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin meminta keadilan kepadamu. Apa alasan orang ini meminta keadilan kepada Allah? Ternyata orang yang baru dipersilahkan oleh Allah tadi masuk ke dalam surga, ternyata dia juga punya banyak dosa dan kesalahan kepada sesama manusia ketika di dunia. Apa dosa dan kesalahannya? Di dalam hadis ini disebutkan wa ya'ti qad syatama hadza, dan ternyata ketika di dunia dia suka menghina orang lain, mencaci maki orang lain, jahat mulutnya sehingga orang yang mendengarnya sakit hati. Kemudian wa qadhafa hadza, dan ternyata ketika di dunia dia suka memfitnah orang lain yang menyebabkan hancur dan buruknya nama baik seseorang. Wa akala mala hadza, dan ternyata ketika di dunia dia suka memakan harta orang lain, dia suka memakan harta yang bukan hak dia dengan cara yang batil, dia suka mencuri, merampas, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Wa safaka dama hadza, dan ketika di dunia dia suka membunuh orang lain yang bukan hak dia untuk dia bunuh. Wa daraba hadza, dan ketika di dunia dia suka memukul orang lain tanpa alasan yang jelas. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang Allah lakukan kepada dia? Apa yang Allah lakukan kepada orang yang berbuat zalim tadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Allah mengambil pahala kebaikan yang pernah ia kerjakan di dunia, pahala puasanya, pahala salat, pahala zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Untuk apa diambil Allah? Untuk diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia, untuk diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti ketika di dunia. Namun ketika pahala orang ini telah habis dibagi-bagikan kepada orang yang pernah ia zalimi, apa yang Allah, sedangkan orang yang pernah ia zalimi ini lebih banyak daripada pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Lalu apa yang Allah lakukan kepadanya? Kemudian Allah mengambil dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi, mengambil dosa-dosa yang orang yang pernah ia sakiti. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut, orang yang sial dan orang yang merugi. Orang yang ketika di dunia gemar beribadah kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, akan tetapi kepada manusia jahatnya bukan main. Dia suka mencaci maki, memfitnah orang lain, yang menyebabkan marahnya orang lain kepada dia. Saudara-saudara, ketika di dunia bisa jadi orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi ini diam karena ketidakberadaannya. Bisa jadi perbuatan salah kita dimenangkan oleh pengadilan dunia, tapi perlu diingat, mahkamah akhirat akan dihakimi oleh Qadi Rabbul Jalil, Allah yang maha adil dan maha bijaksana, yang kita semua tidak bisa lari dari keadilan hukumnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di samping kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, tidak lupa pula kita saling berbaik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti dulu. Semoga sedikit ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Syukron ala ihtimaminkum wa aqulu jazila syukri wal irfan wa jazakumullahu khairan katsira. Ahtatimu kalami bi khairil ihtitam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.